pendidikan itu apa sebenarnya? Kata Socrates itu, pendidikan itu mengobarkan api, bukan mengisi bejana. Sebelum menonton, jangan lupa follow and subscribe. Iya nih, lupa terus. Kalau nggak diomongin lupa, nggak subscribe. Iya, gimana sih penonton ini? Dan apa yang hari ini kita mau pelajarin? Jadi kita sesuai hari pertama ya, tag video pertama, sharing-sharing tentang ilmu pengetahuan. Ya, kemarin kita kan janjinya. Nah, Kali ini kita mau belajar tentang ilmu pengetahuan. pertanyaan pertama aja, langsung. Langsung aja ya. Ya. Karena Allah itu kan menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Iya. Begitu juga dengan makhluk lain ya, makhluk hidup yang lain maksudnya ya. Bagus. Nah, apa yang membedakan manusia itu dengan makhluk yang lain? Jadi yang membedakan manusia dengan makhluk lain itu akal. Jadi saya ingin bertanya nih sama Bang Sito ya. Oke. Akal itu sebenarnya apa sih ya menurut Bang Sito? Sebenarnya akal itu tuh kan manusia itu aslinya kan ada otak. Otak itu belum ada apa-apa. Ketika dia bekerja, processing, baru muncul akal. Tapi akal ini kan yang membedakan dengan hewan, itu akal kita ini kan bisa, jadi akal itu ada yang namanya bisa mengkonsepkan sesuatu. Konsep itu dalam pengertiannya bisa mengertikan sesuatu, memaknai, jadi bisa merencanakan, bisa mengartikan gitu kan, konsep gitu. Itu akal itu mengkonsepkan sesuatu. Kalau hewan kan nggak bisa mengkonsepkan sesuatu. Benar. Karena hewan biasanya dari signal itu gelombang, dia tuh geraknya dari gelombang komunikasinya, bukan kayak kita kan biasanya bahasa linguistik kan kita. Iya. Ya nggak serem-serem sih, itu aja sih ya kalau itu kan akal. Kalau Nabi Adam, kalau kita bisa jauh sedikit, Nabi Adam itu kan menurut saya bukan diajari nama-nama, tapi kan mengkonsepkan sesuatu. Itu akal Nabi Adam itu kan. Jadi lihat apa, kalau nama itu kan konsensus, persetujuan bersama kan. Bahasa itu kan, menamai sesuatu itu kan, kita dalam bermasyarakat atau bergerombol kan, kita menamai sesuatu itu kan sesuai konsensus atau persetujuan bersama. Itu dulu ya. Dan Itu panjang konsep nanti ya. nih, Nanti udah panjang 3 ya. menit. Nah, Cukup lah. Itu konsep ya. Kita nih yang elementer, yang mendasar, fundamental aja. Supaya kita dapat fondasi pertama. Oke, benar. Supaya kita nggak salah. Sudah motor king ini. Ada motor guys, sabar. Ya kalau buat video pinggir jalan ya ini resikonya kawan-kawan. Mana lagi? Ya itu dulu lah. Oke. Lanjut. Yang kedua ya, kadang kan manusia ini melakukan sesuatu. Ya. Kita bisa melakukan sesuatu, kita bakal dibilang pinter. Tapi kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu, kita bakal dibilang bodoh. Nah, ini pertanyaan kedua menurut Kak Sito ya. Pintar dan bodoh itu apa? Ini pertanyaan dosen ini. Pintar itu, kalau menurut Islam itu, pintar itu, saya nggak tahu juga sih kalau menurut Islam. Nanti salah omong ngerinya ya. Mending menurut saya aja lah. Tapi pintar itu kan bisa tadi dari akal tadi kan. Akal itu setiap orang kan berbeda-beda. Gimana ya kapasitas orang itu berpikir kan berbeda-beda, ya kan? Ya benar. Nah, ketika berbeda-beda itu ada namanya kepintaran, kebodohan. Kepintaran itu cepat memproses data, itu kepintaran menurut saya. Jadi kepintaran itu bukan kayak gimana. Dia cepat memproses data, itu kepintaran. Memecahkan masalah juga kepintaran itu. Nah, kalau bodoh itu kebalikannya, tinggal balik aja. Tinggal lambat memprosesing data. Itu pasti definisinya segitu aja sebenarnya. Tapi nggak tahu kalau
Google. Kita tanya Google aja Dan. Coba kita lihat Google Definisinya. ya. Definisi. KBBI ya. Ya. Jadi kalau belajar itu biasakan kalau definisi kata itu KBBI. Nah, arti kata tuh dari KBBI aja. Nah, betul. kalau menurut KBBI ya di Google ini, pintar dan bodoh itu dua istilah yang saling berlawanan Ya. dan sering digunakan untuk menggambarkan kemampuan seseorang dalam memahami dan menguasai pengetahuan. Ya benar kata Ya, Mas benar, itu ya. tadi ya. Iya. Ya gampang mencerna lah ya. Iya, gampang memprosesing tadi, memproses data tadi, menganalisis. Makanya kita kan critical thinking kan banyak gitu kan. Ya, lanjut Dan. Pertanyaan ketiga ya. Iya. Ya, pintar bodoh itu kadang diukur kalau di sekolah itu nggak naik kelas ya. Iya, benar. Kalau itu. bodoh ya. Kalau Pintar pintar itu ranking 1 biasanya. 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 Itu kan. Sebenarnya juga itu hoki-hokian ya, nilainya besar sebenarnya. Ya bisa gitu, bisa nggak tahu ya. Kadang-kadang ada, saya termasuk orang yang nggak tahu di kuliahan atau kampus, mungkin saya sering menang pameran atau apa, tapi saya nggak jadi murid terbaik gitu kan, nggak tahu nilainya dari mana gitu loh. Itu juga bingung ya. Iya, kadang mungkin saya teori nggak bagus, prakteknya aja bagus, jadi ya gitulah, you know lah. Boleh. Iya. Nah, ini pertanyaan ketiga, kita singgung soal sekolah ya. Apa kita tuh harus sekolah secara formal loh? Biar kita apa ya? Agar cuma dapat ijazah aja. Apa gimana ini? Yang dibutuhkan Indonesia ini kan dalam bekerja kan pasti ijazah. Nggak tahu ya, seharusnya kan ya imbang, ijazah dengan kapabilitas atau kapasitas orang tuh seharusnya kan seimbang ya. Seimbang harusnya. Orang yang ijazahnya S1 dengan kepintaran atau ilmu pengetahuan yang sudah didapat dalam kuliah seharusnya seimbang dengan ijazah, dengan akal, dengan pengetahuannya seimbang. Nah kalau di Indonesia ini nggak tahu, mungkin mendahulukan ijazah dulu. Makanya ini faktanya kan gitu kan. Kenyataannya seperti itu. Ya, jadi kita itu tadi pertanyaan apa? Apa kita harus sekolah secara formal? Kalau harus itu dalam kehidupan umum harus, karena kita paling nggak kalian dapat sosialisasi, bersosial maksudnya Ya. dengan teman ya kan, Iya. dengan guru bisa juga ya kan. Kita tuh harus mengenal lingkungan umum. Benar. Itu yang terpenting lah, paling nggak ya. Kalau soal pelajaran ya bisa, kalau soal belajar itu kan bisa didapat dari manapun gitu kan. Kalau itu kan pribadi masing-masing ya. Kalau saya, sekolah itu cukup penting karena paling nggak bisa bersosialisasi di situ kan. Iya nggak? Benar. Kalau mau lebih khusus, karena di sekolah di Indonesia kan menurut saya seharusnya lebih mementingkan apa ya, bakat. Sebenarnya harus menyongsong ke bakat tertentu kan. Harusnya sekolah itu bisa menyongsong murid atau anak ke bakat yang dia punya. Seharusnya tuh itu. Iya, harusnya seperti itu ya. Saya salah satu yang nggak menerima itu. Mungkin saya berbakat tertentu tapi di sekolah nggak dapet itu. Jadi belajar di luar. Kan kita harus pinter-pinter juga itu. Jadi kalau nggak dapet di sekolah ya bisa belajar di luar gitu. Oh, jadi maksud Kak Sito ini seperti ikan dan burung gitu ya. Ya, kalau nah itu, kalau ikan jangan jadi burung, kalau burung jangan jadi ikan. Iya. Jangan disamaratakan gitu loh maksudnya. Ya, kalau ikan hidupnya di air, kalau burung ya di udara begitu. Iya. Jangan jadi ikan yang mau terbang, itu kan aneh banget ya. Iya, sulit juga ya. Iya tuh, aneh kan? Tapi kami nggak mengkritik ya guys, ini hanya pengetahuan kami saja. Ya fakta lapangan kan kayak gitu. Iya. Ya. Makanya kuliah baru ambil jurusan. Nah, kalau di sana di luar mungkin ada yang dari kecil memang udah mempelajari yang dia suka aja udah. Karena orang yang suka seni, dia pasti ingin belajar seni, jangan dilesin matematika gitu kan. Itu
gimana? Boleh aja, nggak ngelarang, tapi utamakan yang dia berbakat tadi loh. Iya. Minat tadi kan ada bakat, ada minat biasanya. Nah, itu dulu lah Dan. Lanjut Ya, Dan. lanjut. Nah, nanti panjang banget ini. Ini kan kita tadi ngomongin soal akar-akarnya ya, dari akal, bodoh dan pintar. Iya paling nggak. Dan apa itu sekolah ya? Iya paling nggak kita punya fondasi untuk membangun pengetahuan atau ilmu yang akan datang, paling nggak membuka perspektif baru gitu kan, supaya kita nggak salah-salah terus ke depannya. Nah, ini pertanyaan keempat nih Bang. Ya. Kita kan sudah bicara tentang sekolah tadi. Sekolah itu kan harusnya menambah ilmu pengetahuan. Ya. Nah, ini menurut Kak Sito, ilmu pengetahuan itu apa ya? Ilmu kata apa itu ilmu pengetahuan ya? Iya. Kalau ilmu pengetahuan itu, nah kita tanya KBBI dulu aja dah. Ya, tanya KBBI dulu ya, Ya. biar nggak salah. Kita lihat KBBI. Kita biasakan kalau nggak lewat KBBI, tanya ahlinya. Nah, kalau di skripsi kan menurut ahli biasanya kan. Paling nggak KBBI. Kalau definisi saya kan nggak universal, mungkin belum tertulis, ya. Walaupun bisa mungkin. Ya, coba kita lihat menurut KBBI nih. Apa tuh? Menurut KBBI, ilmu pengetahuan itu tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu. Definisinya? Ya. Kalau apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Ilmu ya. Ilmu itu adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan yang digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidangnya. Ilmu. Oh, tapi kan berlibat kan? Iya. Ilmu itu pengetahuan kan gimana? Ilmu itu sebenarnya gini. Ilmu itu secara etimologi. Nah ini etimologi, tahu teman-teman tahu nggak? Ini bingung juga saya. Jadi etimologi itu asal usul kata. Ilmu itu dari kata bahasa Arab, kosakata bahasa Arab. Ilmu itu aslinya ya diserap ke bahasa Indonesia gitu loh. Kalau pengetahuan memang bahasa Indonesia, makanya sains itu ilmu pengetahuan. Nah, ilmu itu saya jelaskan aja lah langsung lah. Ilmu itu tadi sama yang kita jelaskan awal tadi masih berhubungan. Ilmu itu ialah memproses data tadi, proses. Jadi jalan proses tadi itulah ilmu. Walaupun masih pengetahuan juga nanti ujungnya. Atau mencari pengetahuan lewat ilmu, tetap jalannya pengetahuan gitu loh. Pengetahuan itu gampangnya gini Dan. Ilmu itu memproses data. Pengetahuan ialah datanya gitu loh. Itu gampangnya ya. Iya kan kita misalnya tahu, misalnya gini aja lah. Ada batu bata, semen, pasir nih. Kalau ada batu bata, semen, pasir, mau buat rumah nih pakai ilmu. Iya nggak? Benar. Walaupun kita udah tahu pengetahuannya awalnya. Nah, ketika sudah jadi ilmu, oh gini caranya, ternyata itu sudah pengetahuan. Memang saling berhubungan. Kita nih sebenarnya ilmu itu ialah pengetahuan, tapi kan kita menyerap bahasa Arab tadi. Nah, jadi ada gimana ya? Kita tuh kadang-kadang agak nggak cocok. Gimana ya? Ini bahasa Arab disatukan bahasa Indonesia. Jadi kan definisinya mirip-mirip kan? Iya, mirip. Double-double jadinya. Banyak banget lah kita resapan bahasa kan. Lanjut Dan, pertanyaan Dan. Oke, lanjut. Jadi ilmu itu memproses data. Data tersebut pengetahuannya. Ya, ilmu itu tekniknya, pengetahuan itu yang kita sudah ketahui ya. Iya, datanya kan. Iya. Walaupun saling berhubungan. Gitu. Nah, lanjut. Kita tadi sudah ngomongin tentang ilmu pengetahuan. Segala sesuatu itu ada ilmu dan pengetahuan ya. Ya. Nah, ini kenapa manusia itu harus berpengetahuan atau berilmu? Kenapa harus? Iya. Gimana kalau berjalan kita cuman ada kegelapan kan bisa nyemplung ya. Iya, benar. Ilmu itu kan kalau dalam filsafat ilmu atau pengetahuan itu kan bagaikan cahaya. Wah, ini agak dalam. Tapi paling enggak kan kita tuh belajar kan ilmu itu kan tadi kan proses data.
data tersebut ialah pengetahuan, itu tuh jalan aja sebenarnya. Kenapa kita harus berilmu pengetahuan kan? Ya gitu sebenarnya jalan. Ketika kita punya tujuan, kita nggak tahu jalannya, pengetahuannya kan jalan tadi. Ya kita mau lewat mana gitu loh. Itu kan gampang aja sebenarnya, lika-likunya gitu aja. Lanjut Dan, ada yang lebih penting nggak? Atau kurang atau gimana? Nah, ini yang lebih penting ini. Yang kita bahas ini ya. Apa ya? Yang keenam ini ya, pertanyaan keenam. Pendidikan, soal pendidikan ini. Menurut Kak Sito aja nih, pandangan Kak Sito. Pendidikan itu apa sebenarnya? Pendidikan itu mengobarkan api. Kayak rokok nih, mengobarkan api. Bukan mengisi bejana, itu kata-kata Sokrates. Kata Sokrates itu, pendidikan itu mengobarkan api, bukan mengisi bejana. Ngerti nggak maksudnya? Apa Dan? Ngerti nggak maksudnya? Enggak apa itu? Jadi mengobarkan api itu kan, manusia ini kan sudah ada basic utama minyak lah gampangnya. Minyak itu tinggal kita sulut aja nih pakai api. Api itu tuh rangsangan berpikir. Jadi nanti ada mungkin pertanyaan lagi. Jadi tugasnya guru seharusnya ya itu sulut aja dengan latih untuk critical thinking. Nah itu namanya sulut apinya tadi, biar berkorban. Nah, Ya kan, kalau tadi mengisi dalam bejana itu ya kayak pengetahuan yang dikasih. Jadi murid itu dituangi pengetahuan aja, dia nggak dilatih critical thinking. Jadi gimana gitu loh. Ini kadang-kadang pendidikan sekarang nih kayak gitu, nuangi pengetahuan aja, nggak dilatih critical thinkingnya ya. Seharusnya dilatih critical thinking supaya kita menghadapi masalah yang akan datang itu terbiasa tuh ngadepi masalah tuh kayak gimana ngadepinya. Nah, pengetahuan itu ya perlu juga pengetahuan, tapi nggak dituangin terus supaya critical thinkingnya terlatih gitu loh. Makanya kata Socrates, pendidikan itu mengobarkan api, bukan mengisi bejana. Sulut apinya, rangsang berpikir. Itu loh maksudnya tuh, bukan dituangin pengetahuan terus gitu. Jelas nggak Dan? jelas. Gitu. Nah, itu bisa dijadikan quotes ya, quotes pada hari ini. Ya, itu kata Socrates. Nah, Keren sebenarnya banget. kata-kata Socrates, tapi dikembalikan lagi sama Bang Sito ini. Ya. Biar anak-anak muda ini tahu juga ya. Jangan cuma bucin-bucin quotes saja. Ini saya tambahin Dan. Jadi kita ini kan lagi gemar-gemarnya nyari pengetahuan dari sosial media dan lain-lain, banyak banget pengetahuan tuh masuk. Jadi ada risetan kan bahwa Gen Z atau seterusnya yang kedepannya kan, yang sekarang nggak tahu gen apa sekarang ini. Apa? Nah itu kan jadi di otaknya tuh dopaminnya tuh berapa, sekitar 7 sampai 9 detik, cepet banget tuh. Jadi keluar terus. Jadi sekitar ketika 9 detik lewat dari 9 detik itu udah males dengernya biasanya. Makanya TikTok itu scrollnya cepet banget gitu loh. Itu dopamin aja. Kenapa atas ke bawah itu kan ada artinya semua tuh. Karena scroll kan ke atas ke bawah kan. Ya. Jarang ke kanan kiri atau miring atau gimana kan, enggak kan, jarang atas bawah. Itu supaya dopamin itu sebenarnya ada. Jadi kita tuh ditimpa pengetahuan yang banyak tapi kita bingung nih filternya gimana, apa yang penting buat kita tuh apa. Nah itu seharusnya itu kita tuh khusus aja apa yang penting buat kita aja. Jadi kadang-kadang kita nih teman-teman diserap semua nih, otaknya nggak kuat nih, gimana aja Bang? Ya. Nah itu kasihan otaknya. Jadi kita nih yang perlu aja lah yang belajar, walaupun penuangan ilmu pengetahuan tuh banyak banget di sosial media. Lanjut ya. Tadi ngomongin penting ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Seberapa penting pendidikan itu, Bang? Pertanyaan kayaknya sama tadi. Jadi menurut saya sih kalau pendidikannya ya bukan sekolah aja nih. Ya. Pendidikan itu bisa di luar formal dan non formal kan. Jadi bisa berpendidikan itu tadi kan sudah dijelaskan pendidikan itu apa. Ya penting, sangat penting pendidikan itu. Supaya kita gimana hidup tanpa pengetahuan ataupun pendidikan kan gimana gitu loh. Agar kita punya tujuan hidup ya sebenarnya pendidikan itu. Ya untuk menggapai tujuan itu kan ilmu pengetahuan, pakai ilmu pengetahuan itu tadi kan. Itulah. Penting pasti penting. Penting ya guys. Ya.
secara singkat saja itu ya kan. Ya, Nih pertanyaan selanjutnya. Tadi ngomongin pendidikan ya. Pendidikan itu kan bisa kita pikir logika secara sendiri sebenarnya. ya. Nah, nih pertanyaannya ini agak gimana ya? Apa? Kenapa berpendidikan itu harus ada guru? Oh, Sebenarnya kan belajar sendiri bisa ya. guru itu gini. Sebenarnya guru itu kan sekarang kan gini, saya disclaimer dulu. Guru itu sekarang itu kan nggak tahu ya, ada yang baik ada yang buruk kan. Jadi hati-hati memilih guru. Kalau gurunya Nabi Muhammad kan beres ya. Ya, itu Iya kan? Beres lurus kita kan? ya, lurus. Iya, beres. Kalau track recordnya kayak Nabi Muhammad tuh beres. Guru tuh. Tapi kan sekarang ya hati-hatilah. Ada film Walid kemarin. Walid Ah, ya, iya. viral ya, booming ya. Bahaya guru kayak gitu kan. Banyak banget sekarang kan. Ada kasus-kasus kayak gitu. Makanya kita harus hati-hati milih guru. Guru itu sebenarnya kita belajar dari dia gitu ya. Iya. Kita bisa belajar dari angin yang berhembus. Wah, itu kalau sastra kan. Bisa belajar dari air yang mengalir. Ya, itu kan. kita bisa belajar dari alam tuh bisa. Jadi bukan dengan manusia aja nih, dari alam pun bisa. Itu kalau guru dengan manusia itu, kalau saya pribadi mempersingkat, dan paling enggak dia punya pengalaman mungkin dalam hidup lebih banyak, ya kan, pengalaman berpikir, pengalaman hidup di kaliku kehidupan. Paling enggak kita bisa belajar dari pengalamannya gitu loh. Itu guru tadi. Itu guru ya. Iya, Tapi disclaimer ya, jangan salah pilih. jangan salah pilih guru. Hati-hati guys. Gitu loh. Iya. Pilih benar-benar. Yang ngerti agama aja kadang-kadang hawa nafsunya tinggi. Nyeleneh kayak film kemarin kan kita Nah. udah nonton kan. Nah, itu hati-hati. Itu pelajaran sebenarnya dalam kehidupan. Kita guru tuh banyak lah, guru dari alam lah, bukan dari manusia, dari burung juga kita bisa belajar kan. Gimana? Lo sekarang kan pesawat itu kan kayak sebenarnya kan kita nyontoh dari burung kan gitu. Iya. Itu berguru sebenarnya. Gampangnya. Ya itulah, aja dah. Lah ya. Nih sudah berapa menit ini? Udah enggak tahu. Kita berapa. skip aja pertanyaan yang kurang-kurang penting ya. Ya, Nih pertanyaan yang selanjutnya. Menurut Kak Sito ya, ya, kan belajar itu banyak. Belajar ilmu pengetahuan, iya, belajar agama. iya. Nah, ini menurut Kak Sito belajar hal apa yang paling penting? Kalau belajar hal apa yang paling penting itu secara umum ya. Kalau nanti kalian bisa belajar yang penting buat kalian. Yang paling penting tuh kalian tahu apa yang kalian butuhkan, pengetahuan apa yang kalian butuhkan, ilmu apa yang kalian butuhkan. Gitu loh. Kalau yang paling penting menurut saya tuh pertama belajar bahasa tadi. Dari tadi kan kita belajar tentang bahasa. Iya, iya. Bahasa ini, kenapa saya ngomong bahasa? Karena bahasa ini paling fundamental. Gimana kita mau belajar? Misalnya kita belajar tentang apa ya? Kayak ilmu tadi, itu kan dari bahasa. Kalau kita nggak tahu bahasanya, gimana ke depannya gitu loh. Kita salah paham gara-gara bahasa sebenarnya kebanyakan ini. Jadi kita belajar bahasa. Bahasa itu Fondasi lah ya. fondasi. Pelajari. Nah, ini yang harus dipelajari dari bahasa. Itu pelajari tentang terminologinya, terminologi bahasa, epistemologi bahasa, terus konotasi bahasa, definisi bahasa, terus makna bahasa, makna kata gitu. Itu pelajari semua tuh. Epistemologi sebuah kata, terminologi sebuah kata, itu pelajari. Karena itu yang paling fundamental untuk belajar seterusnya. Yang kedua, ada pelajaran sejarah. Sejarah. Oh, Kita nggak lepas dari sejarah. Kalau sudah belajar bahasa, itu belajarlah sejarah. Makanya sejarawan itu atau filologi, tahu nggak Dan filologi? apa di filologi? Filologi itu jurusan yang mempelajari kurang ini ya. Jadi kurang populer ya jadi. Populer ya. Jadi filologi itu mempelajari tentang peradaban. Oh, namanya di filologi. 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 Filologi itu mempelajari tentang peradaban. Itu belajar tentang bahasa, semua linguistik kan. Itu semua belajar. Nah, sejarah itu perlu belajar bahasa dulu. Gimana? Kita translate bahasa
ya kan? Ya, Kita bahasa kan Sanskerta iya, Sanskerta, bahasa Romawi, bahasa Yunani, kita kan sejarahnya banyak kan. Bahasa bahasa Jawa kuno, Melayu, kita ini kan banyak banget. Jadi kalau nggak belajar bahasa, gimana seterusnya belajar sejarah? Nah, habis belajar sejarah, ialah geografi. Karena saling berhubungan ini, bahasa, sejarah, geografi. Geografi itu tempat lahirnya tadi, bahasa dan sejarah tadi. Makanya sejarah itu pas tiga ini nggak lepas belajar itu. Karena kita nih pasti mau belajar apapun pasti nyangkut ketiga ini. Apapun itu, tentang ekonomi nggak mungkin nggak belajar tentang bahasanya, sejarahnya, belajar tentang sejarahnya, tentang geografi, di mana letak awal ekonomi maju, pengetahuan tentang ekonomi maju, kan kita pasti belajar geografi. Geografi itu tata letak ataupun tempat lah. Ada terus tuh baru belajar ilmu praktis tentang kehidupan, belajar kayak gitu lah. Baru itu yang penting-penting buat kalian. Pelajarin tuh ilmu pengetahuan. Paling nggak yang paling dasar itu. Dulu. Jadi belajar sesuai kebutuhan masing-masing diri kalian. Kebutuhan. Jadi kalau menurut Bang Situ tadi ada pertama bahasa, yang kedua sejarah, yang ketiga geografi. Nah, itu pemimpin itu harus punya pengetahuan itu. Itu harus, pemimpin itu harus punya pengetahuan itu. Kalau nggak punya, ya aneh gitu loh. Jadi nyasar biasanya. Gitu loh. Ya lanjut ya. Lanjut ya. Sudah berapa menit ini? Nggak tahu berapa ya? Berapa menit ya? 28 ya. 28 menit ya? Iya. Lanjut Dan, berapa pertanyaan lagi? Ayo lanjut. Kita singkat-singkat aja jadi. Iya. Ini ada istilah ini ya. Untuk Kak Situ, mungkin Kak Situ tahu ya. Belajar sepanjang hayat itu gimana tuh? Apa artinya? Tadi kan sudah kita bahas hampir awal sampai tadi tengah, pertengahan, hampir akhir ya. Sekarang ini apa sih ini? Kucing apa ya? Tikus ya? Tikus apa ya? Ya udahlah, biarlah. Pokoknya tadi belajar sepanjang hayat itu kita belajar dengan lengkap, dengan sesuai proporsi kita, dengan kompleks, dengan apa ya, minat tadi, critical thinking kita harus gimana ya, hidup itu kan nggak mungkin nggak belajar, sampai mati kita belajar gitu loh. Karena banyak banget yang kita nggak tahu dalam hidup ini. Pengalaman itu kan kita tuh pasti dilanda permasalahan terus dalam hidup. Itu kita mengatasi masalah itu, solusinya ya ilmu pengetahuan tadi. Jadi belajar tadi solusinya. Apapun itu, belajar itu kan ngulik ya, apa ya? Ngulik ya. Apa bahasanya? Mengulas kembali ya. Meneliti, menelaah, ya itu tadi. Jadi kita harus, ya istilah belajar sepanjang hayat itu kan belajar sampai mati. Hayat itu apa? Hidup kan? Hidup. Nah, belajar terus kita. Jadi belajar sepanjang hidup. Iyalah, gimana kita nggak belajar? Gimana mau survival dalam hidup ini kan? Survive dalam hidup itu kan perlu belajar. Ini aja buat konten belajar. Udah kan? Ngomong public speaking itu belajar. Belajar juga termasuk gitu. Iya kan? Iya. Ya. Tadi pertanyaan yang ke-12, belajar sepanjang hayat. Nah, ini ada yang lebih unik dan keren lagi nih pertanyaannya. Apa bedanya fakta dan pendapat? Ini kalau dalam filsafat itu ada namanya koherensi, korespondensi, sama pragmatisme. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kan praktis. Nah itu serapan juga tuh, serapan dari bahasa Yunani. Itu dari Eropa kan. Kita tuh praktis itu kan dari pragmatisme, pragmatis jadi praktis kita tuh. Nah tadi, lupa kan pertanyaan apa? Fakta itu jadi ada namanya korespondensi dengan pendapat kan tadi kan. Jadi pendapat kita itu sesuai nggak dengan data gitu. Fakta itu kan data yang ada gitu loh, yang ada di kenyataan. Fakta itu nyata gitu loh, itu fakta. Iya. Fakta yang nggak nyata juga bisa jadi fakta, tapi biasanya dalam aksioma matematika itu bisa dihitung
fakta itu. Dari empiris. Kita kan bisa menilai dari empiris. Banyak banget lah itu. Jadi fakta itu paling enggak kita bisa membuktikannya secara bersama-sama. Nah, nyata itu fakta. Kalau pendapat itu kan opini ya, asumsi itu kan belum belum jadi nyata kalau kalau kita nggak uji. Nah, kalau Ya, Rocky benar. Gerung itu pendapat Anda tuh bisa diuji nggak? Itu loh. Faktanya gimana? Itu kan. Jadi bedanya tuh pendapat ya asumsi aja, opini kan. Bisa juga benar, bisa jadi kenyataan, jadi fakta ya bisa. Nggak belum tentu salah juga gitu loh. Tapi ya beda aja. Pasti beda lah itu bukan tolak ukur berbanding kelurusan fakta dan apa tadi? Pendapat itu kan bukan kata-kata berlawanan, jadi nggak bisa nggak bisa tidak bisa kita nilai sebagai kata yang berlawanan gitu. Pendapat ya pendapat, fakta ya fakta, koherensi itu gini, dan data dengan data satu cocok dengan data satunya yang lain. Iya ya. Pencocokan data itu koherensi itu. Kalau cocokologi itu sebenarnya itu salah satu koherensi juga, tapi kan kebanyakan salah aja tuh persepsinya. Korespondensi itu pernyataan dengan kenyataan sama. Nah itu tadi hubungannya tuh. Ya, makanya skripsi itu ya harus pakai data berarti ya, nggak bisa pakai opini. Iya pasti. Gimana kita kan? Kalau opinimu bisa diuji dengan kenyataannya benar nih, ya boleh baru. Tapi kan paling enggak Sesuai data ya. sesuai data. Di Indonesia kan paling nggak sesuai ahlinya, ada kan di situ menurut ahli gitu. Nah, itu ada lagi nggak ada? Yang terakhir nih ya, karena sudah setengah jam kita bicara, nggak kerasa gitu ya. Ya, Padahal cuma sharing-sharing sedikit, tapi sudah setengah jam ini, setengah jam lebih bahkan. Ini ya tips, ini mungkin lebih ke tips ya, bukan pertanyaan Ya. ini ya. Nih menurut Kak Situ aja, gak usah susah-susah. Bagaimana agar kita bisa percaya diri? kalau percaya diri itu, kalau itu sih dilatih ya. Memang sifat manusia kan ada pemalunya kan. Ini gini aja lah. Kita tuh harus lumayan narsistik. Narsis tuh perlu narsis. Kita ngomong di kamera ini perlu narsis. Percaya diri itu harus. Gimana? Lah orang kalau kita nggak percaya diri, orang gimana percaya dengan kita kan? Iya. Ya kita harus percaya diri. Latih itu udah harus dilatih percaya diri itu. Ya belajar ngomong depan publik itu salah satu yang ngelatih percaya diri juga. Itu psikologis itu sebenarnya. Dan ada lagi tidak pertanyaan? Nggak ada. Saya kasih pesan aja lah. Untuk teman-teman seperjuangan ataupun teman-teman yang masih umurnya muda, nanti kalian itu yang memimpin dunia. Bukan mimpin Indonesia ya, mimpin dunia. Makanya pelajari dengan kompleks, lengkap, dengan teratur, supaya kalian bisa menjadi pemimpin yang lebih berkapabilitas dengan kapasitas yang oke ke depannya. Itu loh. Ini jadi pemimpin itu nggak gampang. Kedepannya tuh kalian yang akan jadi pemimpin kan? Iya. Yang tua-tua pasti akan tua, mati, pensiun. Kalian yang menggantikan. Jadi Indonesia itu cocok untuk mimpin dunia. Kalian tuh bukan hanya mimpin Indonesia, mimpin dunia seharusnya. Gitu loh. Jadi bukan mimpin Indonesia aja, dunia. Karena kita paling cocok. Udah di dunia itu. Kita udah pernah mimpin dunia waktu itu. Peradaban Jawa itu kan, 800 Masehi itu. Sailendra itu paling terkenal itu udah. Makanya Soekarno bilang apa gimana? Kalau Soekarno itu berikan saya 10 pemuda akan saya goyangkan dunia. guncangan dunia. Ya kalau pemudanya nggak berpengetahuan, nggak kompleks pengetahuan, gimana mau mengguncangkan dunia gitu loh. Itu pakai akal, pakai otak, pengetahuan, ilmu. Kita makanya pelajari dengan kompleks, lengkap, karena kalian yang akan mimpin dunia, bukan Indonesia gitu. Tanamkan itu. Kita ini yang akan mimpin dan iya benar. Generasi kita ini ya ke depannya itu. Jadi pelajari dengan lengkap, kompleks. Pelajarin apapun tadi,
bahasa, sejarah, geografi, ilmu-ilmu yang lain yang lengkap. Itu supaya kita bisa menjadi pemimpin yang punya kapabilitas dan kapasitas gitu. Ya, Supaya bisa mimpin dunia. mengguncangkan dunia. Itu. Anak muda ini kedoktrin dengan hal-hal yang praktis, kadang-kadang nggak mau belajar panjang gitu. Itu perlu gitu loh. Males, ya males lah. Semua orang males kalau diturutin males ya. Tapi kan kita hidup harus punya ambisi. Api tadi yang nyalain. Ya, itulah anak muda zaman sekarang nih maunya instan. Iya, ini tadi kan yang saya bicarakan itu 9 detik, ketika 9 detik lewat nih udah males tuh belajar lagi. Iya. Scroll dopaminnya biasa keluar itu. Ya gitu dulu Dan. Oke, itu pesan dari Bang Sito tadi terakhir ya. Ya, Nah, buat teman-teman sekali lagi jangan lupa subscribe, jangan lupa di like. Oke, hidupkan bila perlu loncengnya. Share juga. Iya. Komen-komen bila kami ada salah. Bisa Iya. teman-teman tuh opini teman-teman, pendapat teman-teman. Nggak apa-apa. Taruh di komentar itu ya. Kita kan sama-sama belajar di Sama-sama sini. belajar. Iya, nyantai aja guys. Gitu loh. Sama seperti namanya, ada project. Ada proyek. Podcast apa namanya nih? Mendadak mikir. Mendadak mikir. Karena ini spontan aja nih guys. Spontan aja kita ini. Iya. Spontan aja 40 menit ini. Nah, spontan aja 40 menit kita. Apalagi Woi, 40 menit ya. apalagi teman-teman ya, rebahan sambil mikir gitu ya. Nah. Spontan itu ya. Spontan. Kirim aja di komentar, nanti kita balas teman-teman. Bukan ini ya Dan ya. Bukan kita mau sok-sokan Iya, bukan ngajarin menggurui kalian, ya. iya, bukan mengguruin juga. Saya tuh ingin merangsang kalian berpikir tadi. Benar kata Sokrates tadi, mengobarkan api, bukan mengisi bejana tadi. Gitu. Nah, quotes itu guys ya. Tadi tengah-tengah video ada quotes. Bisa teman-teman buat status IG, status WA, status Facebook, itu bagus itu. Kedepannya kita mau ngomong sama AI ya Dan. Iya, nih lo kita mau menguji teknologi AI. AI. AI apa yang bisa kita coba ya? Mau cek GPT kayak, mau Bing Iya. mikroskop atau game ini, itu nanti kita coba. coba. Jangan lupa saksikan selanjutnya. Ya, dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teka-teki di kepala manusia semakin bermunculan dan pertanyaan-pertanyaan semakin menghantui. Jika part itu semua memang sangat kompleks dan rumit. Saya ingatkan kembali, di konten yang saya jabarkan ini, menuntut Anda lebih kritis dan bisa mencari kebenaran yang lebih benar. Karena konten ini hanya bertujuan untuk merangsang Anda untuk berpikir dan memperbanyak referensi, bukan untuk mencari kebenaran mutlak. Saya juga sadar bahwa masih banyak kekurangan dan adanya kesalahan dalam analisis atau menjabarkan sesuatu. Pada hakikatnya, manusia hanya bisa mencari dan terus mencari, walau di ujung pencarian tetap ketidaktahuan. Tetapi itu sudah sewajarnya manusia melakukan itu.